Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang sama-sama kita cintai. Pada pertemuan kali ini kita membicarakan uh, materi yang berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan pengujian hipotesis. Prinsip-prinsip dasar di dalam memahami dan menginterpretasi data-data yang sudah diolah itu menjadi suatu kata kunci di dalam pemahaman terhadap statistik ini. Karena kita bermain dengan angka-angka secara kuantitatif, maka statistik bisa membantu nantinya ketika kita ingin melakukan sebuah penarikan kesimpulan. Nah, pada dasarnya di dalam penelitian atau riset-riset, pekerjaan sebenarnya adalah ketika kita mempertanyakan suatu masalah, masalah itu nantinya akan dibuat jawaban sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini kan lahir dari kajian literatur, dari referensi-referensi yang kita baca sebagai pijakan kita di dalam memformulasikan hipotesis. Nah, hipotesis sama-sama kita pahami tidak lain adalah sebuah jawaban sementara saja atau dugaan-dugaan awal kira-kira apa sih hasil dari kesimpulan yang akan kita dapat. Nah, statistik sebenarnya adalah tool ataupun alat yang bisa membantu kita nantinya di dalam proses penarikan kesimpulan dalam rangka untuk melakukan pengujian hipotesis itu. Nah, hipotesis yang kita ajukan nantinya itu kita uji dengan data yang ada di lapangan, apakah memang data yang kita peroleh dari proses pengukuran itu bersesuaian dengan hipotesa yang kita ajukan. Nah, pekerjaannya itu saja dalam statistik. Dia akan membantu kita di dalam proses penarikan kesimpulan dan melakukan analisis-analisis menggunakan data kuantitatif. Nah, yang perlu kita pahami pada siang ini tentu pagi ini tentu kita harus memahami betul makna dari hipotesis itu sendiri, kemudian apa saja langkah-langkah dan prosedur yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan uji hipotesis menggunakan statistik secara manual. Kita masuk pertama tadi, jadi pernyataan sementara atau dugaan-dugaan awal yang perlu diuji kebenaran. Jadi hipotesis bukanlah sebuah kesimpulan akhir, tetapi merupakan dugaan-dugaan awal yang memang perlu dilakukan konfirmasi menggunakan data yang kita dapatkan di lapangan. Nah, di dalam statistik, pengujian hipotesis ini nanti tahap pertamanya kita harus mengajukan notasi ataupun pernyataan dari hipotesis yang kita ajukan. Nah, di dalam statistik itu kita kenal ada dua hipotesis yang nantinya kita ajukan ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis itu. Itu yang kita sebut pertama ada hipotesis nol dan yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol karena dia berbentuk nol notasinya artinya hipotesis ini menggambarkan tidak ada hubungan antara variabel yang akan kita uji. Kalau kita ingin melakukan pengujian perbedaan, H0-nya itu berbunyi pernyataannya tidak ada perbedaan antara dua kelompok yang kita bandingkan. Atau kalau kita ingin menguji pengaruh, memang tidak ada pengaruh antara A terhadap B. Itu bunyi pernyataan dari hipotesis nol. Nah, kemudian yang kedua ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif inilah hipotesis yang merupakan jawaban sementara kita yang berangkat dari kajian-kajian literatur. Lawan dari hipotesis nol. Nah, tetapi di dalam statistik yang akan kita uji, yang akan kita buktikan adalah hipotesis nol itu. Apakah hipotesis nolnya itu kita terima
atau memang kita gagal menolak hipotesis nol, atau memang kita tolak. Dua alternatif saja. Ketika kita gagal menolak hipotesis nol yang diajukan itu, maka mau tidak mau kita menerima hipotesis nol yang bunyinya tidak ada perbedaan, atau tidak ada pengaruh, ataupun tidak ada hubungan. Oke ya, jadi itu ada dua, hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan antara kejadian yang kita amati antara dua kelompok. Atau kita ingin menyatakan hipotesisnya menyatakan ada hubungan antara dua variabel yang kita amati. Saya ambil contoh sederhana, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara ibu yang merokok dengan bayi yang lahir dari ibu yang tidak punya kebiasaan merokok. Jadi artinya H0 itu merupakan pernyataan tidak ada perbedaan kah, tidak ada hubungan kah, atau tidak ada pengaruh, tergantung dalam konteks tujuan penelitian kita. Kemudian yang kedua tadi hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu antara dua kelompok yang kita bandingkan, atau menyatakan ada hubungan antara dua variabel yang kita amati. Contohnya itu ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang punya kebiasaan merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak punya kebiasaan merokok, atau yang lainnya. Jadi jelas, jadi hipotesis alternatif biasanya merupakan hipotesis yang merupakan jawaban berangkat dari kajian teoritis yang kita ikuti. Nah, bentuk-bentuk arah dan bentuk uji hipotesis ada dua. Pertama, ada yang menggunakan pengujian hipotesis menggunakan satu arah atau disebut dengan one-tile test. Yang kedua, ada menggunakan dua arah, two-tile test. Nah, penggunaan uji statistik atau uji hipotesis satu arah atau dua arah ini sangat tergantung dari hipotesa yang kita buat. Nah, hipotesa itu nantinya jelas arahnya, apakah nantinya hipotesa menggunakan jenis satu arah atau menggunakan hipotesa dua arah. Nah, kalau hipotesanya satu arah, maka pengujian nantinya menggunakan one tile saja. Tapi kalau hipotesanya menggunakan hipotesa dua arah, maka di dalam pengujian hipotesisnya kita menggunakan two tile. Nah, one tile atau satu arah itu bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, atau yang satu lebih baik, atau yang satu lebih kurang baik dari kelompok lainnya yang dibandingkan. Jadi ini yang kita sebut dengan hipotesis satu arah. Arahnya jelas. Apakah berat badan bayi yang lahir dari ibu yang punya kebiasaan merokok itu mempunyai rata-rata berat badannya lebih kecil dibandingkan dengan berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak merokok. Nah, dari pernyataan hipotesis ini jelas menggambarkan hipotesisnya menggunakan hipotesis one tile atau satu arah. Jadi jelas mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih berat, mana yang lebih baik, itu harus jelas sekali di dalam hipotesa yang kita ajukan. Nah, kalau dia jelas arahnya, maka kita menggunakan one tile test. Yang kedua ada two-tile test atau uji dua arah. Nah, kapan ini kita gunakan? Apabila hipotesis yang kita ajukan itu hanya menyatakan perbedaan saja, tanpa melihat apakah yang satu
itu lebih tinggi atau lebih rendah, atau lebih baik atau kurang baik dari hal yang lainnya. Sehingga arahnya dikatakan tidak jelas. Ya, ada perbedaan berat badan bayi dari ibu yang hamil, yang punya kebiasaan merokok dibandingkan dengan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Jadi pernyataan hipotesisnya hanya menyatakan ada perbedaan saja. Mana yang lebih berat badan bayinya, apakah dari ibu yang punya kebiasaan merokok atau yang tidak punya kebiasaan merokok, itu tidak nampak pada pernyataan kalau kita menggunakan hipotesis dua arah atau two-tailed test. Atau ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang punya kebiasaan merokok dibandingkan dari mereka yang tidak punya kebiasaan merokok. Jadi sama saja. Jadi tidak jelas arahnya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, itu tidak terlihat dari pernyataan hipotesis dua arah. Contoh penulisan hipotesis. Jadi suatu penelitian ingin mengetahui bagaimana hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tekanan darah yang ada pada dirinya? Maka hipotesis statistik yang harus kita ungkapkan secara notasi adalah pertama tentu H0-nya. H0 titik 2, H0 new A sama dengan new B. Artinya rata-rata tekanan darah dari jenis kelamin laki-laki itu sama dengan jenis kelamin perempuan, tekanan darahnya. Makanya dikatakan H0-nya new A sama dengan new B. Jadi tidak ada perbedaan. Atau dengan bahasa lain, tidak ada perbedaan rata-rata tekanan darah antara laki-laki maupun perempuan. Atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Ini baru pernyataan H0-nya. Tentu diikuti dengan HA. H0, kemudian HA. HA itu merupakan alternatifnya, ataupun lawan dari H0. HA, new A tidak sama dengan new B. Jadi rata-rata tekanan darah pada laki-laki tidak sama dengan tekanan darah pada wanita. Nah, kalau dilihat dari pernyataan hipotesisnya, ini jelas merupakan hipotesis menggunakan uji dua arah. Karena kita tidak melihat ada arah yang jelas dari tekanan rata-rata tekanan darahnya. Apakah tekanan darah laki-laki itu lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan dengan perempuan, itu tidak terlihat pada pernyataan. Artinya ini jelas merupakan uji hipotesis menggunakan dua arah. Nah, kemudian yang perlu juga kita pahami bahwa ketika kita melakukan pengambilan keputusan, setelah kita melakukan proses analisis ini, kita selalu dihadapkan pada suatu kesalahan. Karena kita memang berada pada kondisi yang tidak pasti. Di dalam statistik ini kan tidak ada yang pasti. Makanya setiap keputusan yang kita ambil, selalu kita berhadapan pada tingkat kesalahan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itulah, perlu kita pahami atau kita camkan, ada dua jenis kesalahan. Kesalahan di dalam pengambilan keputusan dalam proses pengujian secara statistik. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kesalahan yang disebut dengan kesalahan tipe A atau tipe 1. Tipe alpha ini yaitu kesalahan di mana kita menolak H0. Jadi kesalahan tipe alpha ini yaitu kesalahan menolak H0 padahal sebenarnya H0 itu benar. Jadi kita menolak H0 yang seharusnya H0 itu kita terima. H0 itu yang benar. Artinya kita menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan dari dua kelompok yang kita bandingkan. Jadi di sini
celah yang mungkin kita dapat melakukan kesalahan ketika kita melakukan penarikan kesimpulan. Yaitu pertama kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan di mana kita menolak H0 padahal sebenarnya H0-nya itu benar. Yang kedua, nah peluang kesalahan tipe 1 ini yang kita sebut dengan peluang kesalahan alfa, yang disebut dengan tingkat signifikansi. Selalu kita menggunakan taraf signifikansi dalam pengujiannya berapa? Ya, biasanya di dalam penelitian kesehatan masyarakat kita menggunakan 5%. Nah, 5% artinya 5 dari 100 penarikan kesimpulan, itulah taraf kesalahan yang mungkin bisa kita buat. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 itu adalah sebesar 1 minus alfa, atau 1 dikurangi 0,05. Itulah yang disebut dengan taraf kepercayaan, yaitu sekitar 95% atau 0,95. Nah, ketika kita menggunakan taraf kepercayaan kita 95%, artinya kita memberi peluang 5% kesalahan di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kesalahan tipe 2 atau kesalahan disebut dengan kesalahan beta. Apa yang kita sebut dengan kesalahan tipe 2, yaitu kesalahan ketika tidak menolak H0. Kesalahan kita tidak menolak H0, padahal sebenarnya H0 itu salah. Jadi seharusnya H0 itu kita tolak, tetapi kita terima atau kita gagal menolak H0. Artinya apa? Kita menyimpulkan tidak adanya perbedaan, padahal sebenarnya ada perbedaan. Seharusnya kita tolak H0 itu ya, tetapi kita berada pada kesalahan tipe 2, yaitu tidak menolak H0. Nah, ketika kita menggunakan data sampel di dalam riset nantinya, kita selalu berpeluang untuk membuat kesalahan-kesalahan dalam proses pengujian hipotesis seperti yang dua tadi. Nah, ada dua kesalahan tadinya. Pertama, kesalahan pertama itu adalah kesalahan model 1 yang tadi itu ya. Ya, kesalahan alfa itu adalah menolak H0 pada H0-nya benar. Itu pada kuadran yang keempat. Kemudian kesalahan tipe 2 atau model 2 atau kesalahan beta itu kita menerima H0 padahal sebenarnya H0 itu yang salah. Nah, inilah yang harus kita hindari nantinya ketika kita melakukan pengujian hipotesis. Saya rasa demikian untuk yang pertama.